luapan rasa kepada baginda Rasul. Ya barkasyani ijal zalami balligh salami ila Muhammad. Bacaan emak-emak nih. Kalau bapak-bapak sih bacanya bukan begini lagunya. Nah emak-emak dan nenek pesan, tapi saya bacain. Ya barkasyani ijal zalami balligh salami ila Muhammad. Nabi Syamah lahu alama haitsul ghamama tuzillu Ahmad. Haitsul ghamama tuzillu Ahmad. Bisa nggak ngulangin? Ulangin dikit. Biar segera dikit. Ya barkasyani ijal zalami balligh salami ila Muhammad. Nabi Syamah lahu alama haitsul ghamama tuzillu Ahmad. Haitsul ghamama tuzillu Ahmad. نشأ نزور إلى خصور نسعد في نور نبي محمد. نبي ومختل يشفع لنا المال. يا بخت من زاركم به محمد. يا بخت من زاركم قبة محمد. يا برقشاني اجل الظلامي بلغ سلامي إلى محمد. نبي شامة له علامة حيث الغمام تظل أحمد. Haitsul ghamama tuzillu Ahmad. Hai kilat yang memancar di negeri Syam. Kilat dipanggil itu. Keluarga kita bagaimana abadnya nih orang? Segala kilat pakai dipanggil. Kirain manggilnya mau ngapain gitu ya? Dipanggil tuh kilat. Wahai kilat yang memancarkan sinar di negeri Syam, sampaikan salam. Saking apa? Aku nggak punya ongkos ngongkosin siapa. Aku tak punya kuda, saya patut aku berkuda di negeriku ini. Kira tolongin dong sampai salam kepada baginda yang bernama Muhammad. Di tempat ia bersinggah sana dalam makomnya di negeri Madinah. Nabi Syamah lahu alama. Nabi yang bulu-bulu kecil melingkar pada tanda khatamun nubuwah di balik pundaknya. Itu Syamah itu bulu halus tuh. Emang tanda khatamun nubuwah, tanda penutup kenabian yang Allah berikan pada diri Rasulullah berupa bulatan berwarna kuning keemasan, dilingkari bulu-bulu halus berwarna emas. Bukan kayak waktu saya masih kecil ngaji guru ngaji, kalau lagi ceritain Nabi katanya Nabi ada stempelnya di pundak, tompel dong, daun dong. Warnanya kuning emas, dilingkari bulu-bulu berwarna emas. Saya jadi tertarik nih mengungkap ini saja. Dan yang lain untuk nutup di cerita Maulid, biar ujungnya ada bungkusannya begitu.
Di mana awan tebal pun mau menaungi dia. Nasya'na zuruh, kami sangat berhasrat untuk menziarahi. Mudah-mudahan yang bakal pergi haji Allah tentuin ziarah nanti di Makom Rasul. Ila khusuri, kepada mahligai di Makom Nas'ar binuri Nabi Muhammad, kami akan merasa bahagia dengan cahaya junjungan Nabi Muhammad, Nabi wa mukhtar, Nabi yang dipilih, yashfa' minan nar, yang menolong umat dari api neraka. Ya bakhta manzal, aduhai beruntungnya orang yang pernah berziarah kubah Muhammad. Itu kan yang pertama kali nungguin sampai bertahun-tahun, sampai kangennya, rindunya kepada junjungan kita, tidak terobati oleh tegukan air, tidak terbuang oleh makanan yang mengenyangkan. Hadiahkan dia makanan yang enak-enak, kangennya Nabi gak hilang-hilang. Nabi ini belum datang. Itu justru pendeta Nasrani, namanya Bahiro, yang ada di negeri Syam. Saya datang ke negeri Syam, saya mau tanya Bahiro di mana? Itu di suatu tempat namanya Busra. Di situ dia menunggu orang-orang Arab untuk melihat sudah tibakah Nabi akhir zaman itu. Itu dia nungguinnya pakai langit dan tanah. Asal lihat tadi sekali, asal ketemu aja sekali. Jangan cuma baca di Taurat, di Injil lagi, baca ayat, ayat begitu jelas. Namun mana orangnya? Tuh lihat tuh. Orang dulu saking pengennya ketemu apa begitu. Orang sekarang dibilangin, diselawatin, dia lari, dia tinggalin. Cuma terlibat oleh waktu, jadi saya tidak bisa menggelar ini sampai pada format yang pas. Bagaimana umat Islam yang tadinya udah jatuh, amburadul, bangkit lagi, gagah lagi gara-gara peringatan Maulid. Jadi perkenalkan saya, sampai sedikit lagi 10:30 saya tutupnya. Ya. Bukan itu doang yang capek, ada lebih-lebihan lagi. Cuma karena kita sama-sama sedang mencari pahala. Saya katakan kepada saudara, ini pendeta orang alim, orang soleh, sampai nangis-nangis, matanya bengkak pengen ketemu. Sifatnya tergerak, sahabatnya disebutkan, perilakunya sangatlah jelas dituangkan dalam the Bible, dalam Taurat dan Injil. Sampai ketika dia baca di dalam kitab suci mereka itu bahwa calon nabi itu bakal melintas di kota Syam. Dia kumpulin yang mana datang dari Mekah. Dia jamu dengan makanan mewah di dalam rumah sucinya, yaitu suatu gereja tempat mereka beribadah. Orang Mekah datang. Kami muliakan Tuhan untuk datang pada suatu perjamuan. Kami berharap jangan undangan ini diabaikan. Ya Allah, semua orang Mekah, saudagar-saudagar terhormat, datang memenuhi undangan. Tapi waktu udah penuh tuh gereja, semua orang Arab pada datang, disediain makan, pada makan, ngeliatin tampangnya satu-satu. Malah dia yang tampangnya cocok dengan Nabi. Kok buruk semua ini? Mungkin pada begini. Romannya nggak pantas loh ini jadi Nabi. Itu sih omongan saya. Dia cuman dia kecewa gitu, kok tampangnya begini semua. Dia yakin kagak ada yang jadi calon nabi. Sampai pendeta itu berkata dengan memelas, Tuhan, saya akan mengundang dengan kesungguhan. Namun mengapa ada yang tidak datang? Siapa gerangan yang tak berkeinginan untuk berkunjung
pada pesta yang kami gelar, pada walimah kemuliaan yang kami persembahkan. Aduhai betapa kecewanya saya bila ada orang Mekah yang tak sudi menerima undangan saya. Kata Abu Thalib, pamannya Rasulullah, Tuan Pendeta Bahira yang terhormat, tidak ada orang Mekah yang berani menolak undangan Tuan. Semua orang dewasa hadir di sini. Bila mana ada yang tak hadir, dia hanya seorang bocah kecil. Kemenakan saya yang belum lagi pantas hadir di majlis orang-orang mulia. Bocah, nggak berapa cakep kalau ikut-ikut di majlis orang-orang tua. Zaman itu tuh adat masih dipakai banget. Saya tak peduli tua atau muda. Saya ingin yang datang dari Mekah hadir pada undangan saya. Saya siapkan dia menunggu onta-onta yang ditambatkan di sebelah sana. Panggil anak muda itu. Abu Thalib yang bawa dituntun dari jauh, diangkat dari tempat ngomongin ke onta. Ya. Belum ngomong, belum dicium bau keringetnya, masih jauh. Tapi nurnya udah ditangkap oleh mata hati Pendeta Bahira. Nangis Bahira. Coba lihat. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabinya masih jauh, air mata udah deres mengalir. Wallahi hadza huwa nabi. Demi Allah, inilah sana. Itu pada pandangan pertama. Tapi apa yang meyakini dia? Nah ini yang tadi baiknya kita baca. Haithul ghamamah uzul rahmat. Yang pertama kali orang melihat Nabi dinaungi awan, itu Pendeta Bahira. Umur Nabi masih 12 tahun. Mujizatnya belum keluar, irhasnya udah kelihatan. Jadi bertambah girang dan yakinnya pada saat Nabi yang berjamaah, pada langkahnya yang tetap, tiba-tiba dia melihat awan mengikuti Rasulullah. Waktu di dekat Nabi, dibawa ke dalam, tuh awan berhenti depan gereja. Ini kalau mau lebih jelas lagi, ada keterangan aneh, itu baca kitab namanya Al-Majalisus Saniyah. Syarahnya kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Yang paling populer itu di pesantren-pesantren. Awan ikutin di depan pintu, orangnya masuk pakai main berhenti. Berarti memang semata-mata memuliakan calon Nabi ini. Nah, dia peluk, dia buka bajunya, dia lihat Nabi Syamah lahu alama. Dia lihat tuh bulu-bulu halus yang melingkari tanda kenabian itu. Ya Allah, dia ciumi bertanda. Dia girang bersyukur kepada Allah. Dia pesan kepada Abu Thalib, lindungi anak ini, kemenakan ini, bawa dia, sembunyikan sebagus-bagusnya. Dia diintai oleh mata-mata jahat dari Nasrani dan Yahudi. Jadi belum jadi nabi udah banyak yang tungguin. Kenapa udah jadi nabi udah banyak pengikutnya, udah jadi penyelamat dunia akhirat, satu-satunya hamba Allah yang boleh sujud di bawah arasy nanti di padang mahsyar. Itu aja hadisnya. Itu ngaji ulama. Kita dengar. Bila tidak Nabi Muhammad yang diperkenankan pertama kali, Nabi mana yang bisa nolongin umatnya? Udah kita tahu, kita tinggal aja. Padahal orang Yahudi, orang Nasrani yang berpesan, lindungi dia. Dia dicari oleh Yahudi dan Nasrani. Sekarang yang jadi Yahudi kita juga. Yang jadi Nasrani kita juga. Nasrani benerannya masih punya perhatian. Jamaah, saya merasakan sampai di sini. Keterangan yang saya merasa harus saya lanjutkan, ya mudah-mudahan segini ada manfaatnya.